Baik, hadirin peserta seminar internasional sekalian, langsung saja kita masuki acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi seminar dan diskusi yang di akhir juga akan ada tanya jawab setelah penyampaian materi selesai oleh pengisi materinya. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk menyapa pemateri tercinta beserta ahli bahasa dan peserta terlebih dahulu. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Seminar Internasional Asep Budiman, dan yang kami hormati Miss Fatia Watson, serta Doni William selaku ahli bahasa. Dan juga hadirin seminar internasional yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, seminar kali ini bertopik tentang The TikTok Phenomenon Understanding Popular Culture in Virtual Space. Oleh karena itu, kita semua tentu sangat memerlukan informasi sekaligus sebagai cara menyamakan persepsi. Seperti yang memang diharapkan bersama dalam seminar kita kali ini. Selanjutnya, saya akan menyampaikan sedikit pengantar mengenai materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Pada umumnya, forum seperti ini tentu cukup penting serta menarik untuk para remaja terutama Gen Z untuk diikuti. Karena ada berbagai informasi yang bisa teman-teman peroleh. Walaupun begitu, perlu diperhatikan kalau penyampaian informasi ini akan lebih mudah dipahami jika diskusi berjalan dengan efektif. Oleh sebab itulah diharapkan kepada seluruh peserta agar selalu memperhatikan serta mengikuti seminar ini dengan sebaik mungkin. Berikutnya, saya sampaikan beberapa ketentuan acara seminar kita sebagai berikut. Penyampaian materi akan diberi waktu selama 15 menit. Ketika pemateri menyampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah semua pemateri menyampaikan materinya. Dan mohon untuk menjaga ketenangan selama acara berlangsung. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri yang terhormat Miss Fatia Watson untuk memaparkan materinya. Okay, so now the speakers, the Honorable Miss Fatia Watson, Magister of Social Works, will now present her material. Time is yours. Okay, thank you, interpreter. Thank you, moderator, for providing this opportunity. First of all, I would like to greet all the attendants. Good morning, guys. How are you? We're fine. I hope you remain to be enthusiastic about attending this seminar because the content of this seminar is ideal for your peers, especially teenagers, right? Right. TikTok is a social media platform that has taken the globe, particularly the youth, by storm. It allows users to create 15 to 60 second short videos and add audio and visual effects to improve the quality of their videos. With over 1 billion monthly active users, TikTok is now one of the most downloaded apps worldwide. ByteDance, a Chinese technology company,
introduced the TikTok application in 2016, initiating the phenomenon. Not until 2018, however, TikTok captured the attention of the global public with its unprecedented popularity in Asia and subsequent global expansion. The TikTok phenomenon has attracted the interest of a large number of individuals, particularly youthful people. TikTok has become a platform for young people to showcase their creativity and aptitude to the world. TikTok provides an easy-to-use and intuitive platform, allowing anyone to quickly create high-quality video. The diversity of content available on TikTok is one of the platform's many strengths. You can create a variety of videos, including dance, comedy, lip syncs, and brief inspirational videos. TikTok also enables users to collaborate with others via collaboration and challenges. TikTok ini adalah sebuah platform media sosial yang telah mengambil alih dunia seperti badai, terutama di kalangan anak muda. Ini juga memungkinkan pengguna untuk membuat video pendek yang berkisar 15 sampai 60 detik dan menambahkan musik ataupun efek visual untuk meningkatkan kualitas video mereka. TikTok sekarang menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak diunduh di seluruh dunia dengan pengguna aktif lebih dari 1 miliar. Fenomena TikTok ini dimulai pada tahun 2016 ketika aplikasi ini diluncurkan oleh perusahaan teknologi asal Cina yang bernama ByteDance. Namun, baru pada tahun 2018, TikTok menarik perhatian publik global dengan popularitasnya yang meledak di Asia dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Fenomena TikTok telah menjadi sangat populer dan menarik banyak perhatian banyak orang, terutama di kalangan anak muda ya. TikTok telah menjadi tempat bagi mereka untuk berekspresi secara kreatif dan memamerkan bakat mereka ke dunia. TikTok menyediakan platform yang mudah digunakan dan intuitif sehingga siapa saja dapat membuat video yang menarik dalam waktu singkat. Salah satu hal yang menarik tentang TikTok ini adalah keragaman konten yang tersedia di dalamnya. Ada banyak jenis video yang dapat dibuat, mulai dari tarian, komedi, lip sync, hingga video inspiratif singkat. TikTok juga memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dengan orang lain, baik itu melalui duet atau kolaborasi dalam sebuah tantangan. Okay, I will continue. Many personalities and influencers now use TikTok to promote their brands and reach new audience. I think you guys already seen many influencers use TikTok, right? Right. Numerous brands have capitalized on TikTok phenomenon by developing TikTok user engaging challenges and campaigns. This enables brands to reach a larger audience and attract the interest of a highly influential younger generation. In recent years, TikTok has also become the origin of numerous trends and challenges that have since spread to other social media platforms worldwide. In early 2020, the Renegade Challenge became extremely popular on TikTok, before spreading to Instagram and Twitter. I think one of you guys have already doing the Renegade Challenge. The TikTok phenomenon exemplifies how social media can influence popular culture and how young people can creatively express themselves through this platform. TikTok
has evolved into a platform where young people can exhibit their talents and convey themselves in novel and creative ways. TikTok ini juga telah menjadi tempat bagi banyak selebriti juga influencer untuk mempromosikan merek mereka. Mereka membuat tantangan dan kampanye yang melibatkan pengguna TikTok lainnya. Ini membantu mereka mencapai audiens yang lebih luas dan menarik perhatian generasi muda. Dalam beberapa tahun terakhir, TikTok juga telah menjadi tempat lahirnya berbagai tren dan tantangan yang kemudian menyebar ke seluruh dunia melalui platform media sosial lainnya. Contohnya ada dulu sebuah tren yang bernama Renegade yang menjadi sangat populer di TikTok pada awal tahun 2020 dan kemudian menyebar ke Instagram dan Twitter. Secara keseluruhan, fenomena TikTok adalah contoh bagaimana media sosial dapat mempengaruhi budaya populer dan bagaimana generasi muda dapat berekspresi secara kreatif melalui platform seperti TikTok. TikTok telah menjadi tempat bagi generasi muda untuk memamerkan bakat mereka dan berekspresi dengan cara yang lebih unik juga inovatif. Thank you, interpreter. Moreover, how do you perceive popular culture in the virtual space? Popular culture in virtual space, particularly on the TikTok platform, can be interpreted as a developing trend or phenomenon among social media users. In this instance, popular culture encompasses everything that is discussed and highlighted on the platform. In the content of TikTok, popular culture can be identified through the platform's trending videos and challenges. For instance, the Renegade Challenge and Savage routine became extremely popular in the early 2020. Aside from this, popular culture on TikTok can be also determined by the type of the content that users share and like the most. However, in order to comprehend popular culture in virtual spaces, particularly on TikTok, we must also consider creativity, humor, and youth interactions. Numerous TikTok videos invent new trends and offer inventive interpretation of existing ones. Additionally, numerous TikTok videos contain humor or jokes that make users giggle and feel entertained. Selanjutnya, bagaimana sih caranya untuk memahami budaya populer di dunia virtual itu? Jadi, budaya populer di dalam dunia maya, terutama TikTok, dapat diartikan sebagai tren atau fenomena yang berkembang di kalangan pengguna media sosial. Dalam hal ini, budaya populer mencakup segala hal yang menjadi topik pembicaraan atau menjadi sorotan di platform tersebut. Dalam TikTok, budaya populer dapat diidentifikasi melalui berbagai macam video dan tantangan. Salah satunya Renegade tadi ataupun Savage yang menjadi sangat populer pada awal tahun 2020. Selain itu, budaya populer di TikTok juga dapat dilihat dari jenis konten yang paling banyak dibagikan dan disukai oleh pengguna. Namun, untuk memahami budaya populer di dalam dunia maya, terutama TikTok, kita juga perlu memperhatikan aspek-aspek seperti kreativitas, humor, interaksi antar pengguna, dan lainnya. Banyak video TikTok menciptakan tren baru atau memberikan interpretasi kreatif pada tren yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, banyak video TikTok juga mengandung unsur humor atau lelucon yang membuat pengguna tertawa dan merasa terhibur. Understanding
popular culture in virtual spaces is also dependent on the interactivity between users. Numerous TikTok videos encourage users to participate in challenges or create videos with a particular theme. This fosters a sense of connection and community among TikTok users. However, in order to comprehend popular culture in cyberspace, we must also consider the privacy and security of user data. As mentioned previously, TikTok has been in the spotlight in relation of this issue. Comprehension popular culture in virtual space, particularly on TikTok, requires a comprehension of the trends and phenomena that develop on the platform, as well as creativity, humor, user interaction, and privacy and data security concerns. With a deeper comprehension of popular culture in virtual spaces, we can better appreciate and utilize social media platforms. Interaksi antar pengguna juga menjadi faktor penting dalam memahami budaya populer di ruang virtual ini. Banyak video TikTok yang mengundang pengguna untuk ikut serta dalam tantangan ataupun membuat video dengan tema tertentu. Hal ini menciptakan rasa komunitas dan kebersamaan di antara pengguna TikTok lainnya. Namun, dalam memahami budaya populer di dalam ruang virtual, kita juga perlu memperhatikan aspek privasi dan keamanan data pengguna. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, TikTok telah menjadi sorotan terkait kekhawatiran ini. Kesimpulannya adalah memahami budaya populer di dalam ruang virtual, terutama platform seperti TikTok, melibatkan pemahaman terhadap tren dan fenomena yang berkembang di platform tersebut. Kreativitas, humor, interaksi antar pengguna, serta aspek privasi dan keamanan data pengguna. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang budaya populer di dalam ruang virtual, kita dapat mengapresiasi dan memanfaatkan platform media sosial dengan lebih baik, bijak, dan efektif. Well, thank you. So that's all I have to say. Due to time constraint, I apologize if I describe it briefly. Perhaps we can meet later or the next time. Thank you for your focus. I return to the moderator. Sekian penyampaiannya. Mohon maaf bila ada pemaparan yang salah, baik itu karena terlalu cepat, karena mungkin keterbatasan waktu di sini. Mungkin lain kali kita bisa bertemu kembali dengan waktu yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk para audiens, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Miss Fathia Watson yang telah memaparkan materinya dengan jelas dan sangat lengkap ya. Pemaparan tersebut tentunya akan bisa merangsang kita untuk mengetahui bahwa fenomena TikTok dan budaya populer dalam ruang virtual mencakup tren dan konten yang menjadi sorotan di platform tersebut, serta aspek kreativitas, humor, interaksi antar pengguna, dan keamanan data. Apa yang sudah dipaparkan tersebut bahwa dalam memahami budaya populer di dalam ruang virtual dapat membantu kita mengapresiasi dan memanfaatkan platform media sosial dengan lebih bijak dan efektif. Untuk memperjelas pemahaman materi hari ini, kami undang peserta yang hadir hari ini untuk bertanya. Kami buka dengan kesempatan satu penanya. Silahkan penanya nanti bisa menyebutkan nama dan asal instansi, dan dimohon juga untuk pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas. Untuk itu kami persilahkan untuk yang mau bertanya. Baik, sudah ada penanya. Kepada saudari di sebelah sana dipersilahkan. Saya Casey dari Universitas Jaya, izin bertanya, apa yang sudah dijelaskan tadi, mengapa penting untuk memahami keamanan data dalam menggunakan platform media sosial seperti TikTok? Terima kasih.
Baik, terima kasih para penanya yang sudah bertanya. Selanjutnya untuk Miss Fatia Watson diberi kesempatan untuk menjawab dari pertanyaan yang sudah disampaikan. So the question from Casey, please allow me to inquire, as previously explained, why is it important to understand data security when utilizing social media sites such as TikTok? Okay, thank you for the question, Casey. And now I will answer. Why is it important to comprehend data security when using social media platform like TikTok? So, in this increasingly sophisticated digital era, the use of social media platforms like TikTok has become an integral part of many people's daily lives. TikTok is a social media platform that enables users to share entertaining and creative brief videos with other users. As with other social media platforms, however, TikTok users must recognize the significance of data security when using the platform. The significance of data security when using TikTok relates primarily to the personal information collected by this platform about its users. TikTok may collect personal information from users, including names, email addresses, locations, and other data. This information may be used by TikTok to enhance the user experience on the platform and recommend relevant content. Therefore, it is essential for TikTok users to comprehend the platform's privacy and data security policies. Users must ensure that they only provide personal data to authorized parties and only when required. In addition, users must pay close attention to the privacy settings on their accounts and ensure that unauthorized parties cannot access their personal information. Comprehending TikTok's privacy and data security policies, users must select content that is positive and pertinent to their interests. Then challenges, lip sync, makeup, fashion, culinary, and comedy videos are available on the platform. However, not all content on TikTok is appropriate for all audience. Users must select content that aligns with their interests and does not harm others. In conclusion, it is important to comprehend data security when using the TikTok platform, as this platform can collect personal information from users. This personal information could be misappropriated by irresponsible parties if you are not courteous. To effectively use social media platforms to follow popular culture in virtual spaces, users must pay attention to the privacy and security of their data, select positive and relevant content, interact favorably with other users, and construct healthy social networks. That's all I can say. Back to the moderator. Untuk pertanyaan dari saudara Casey ya, yaitu mengapa penting sih untuk memahami keamanan data dalam menggunakan platform seperti TikTok? Jawabannya dari Miss Fatia Watson. Jadi dalam era digital ini ya, yang semakin maju, penggunaan media sosial seperti TikTok itu udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari bagi banyak orang. TikTok itu platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk berbagi video pendek kreatif dan menghibur. Namun, jika tidak hati-hati, informasi pribadi pengguna dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, informasi pribadi dapat digunakan untuk melakukan penipuan atau pencurian identitas. Selain itu, informasi pribadi juga dapat digunakan untuk tujuan lain. Untuk tujuan iklan yang tidak diinginkan atau bahkan dijual ke pihak ketiga tanpa persetujuan pengguna. Oleh karena itu, penting bagi pengguna TikTok untuk memahami kebijakan privasi ini dan keamanan yang diberlakukan oleh TikTok. Pengguna harus memastikan bahwa mereka memberikan informasi pribadi hanya
kepada pihak yang sah dan hanya jika diperlukan. Selain itu, pengguna juga perlu memperhatikan pengaturan privasi pada akun mereka dan memastikan bahwa informasi pribadi mereka tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berwenang. Kesimpulannya, penting untuk memahami keamanan data dalam menggunakan platform TikTok karena platform ini dapat mengumpulkan informasi pribadi pengguna. Jika tidak hati-hati, informasi tersebut dapat disalahgunakan. Pengguna perlu memperhatikan privasi dan keamanan data mereka, memilih konten yang positif dan relevan, serta berinteraksi dengan pengguna lain secara positif dan membangun jaringan sosial yang sehat. Thank you, interpreter. So yes, that's all I have to say. Due to time constraint, I apologize if I describe it briefly. Perhaps we can meet at a later hour the next time. Thank you for your focus. I return to the moderator. Sekian penyampaian dari materi kali ini. Mohon maaf bila pemaparan kali ini terlalu cepat karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Mungkin lain kali kita dapat bertemu kembali di acara lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali ke moderator. Thank you Miss Fatia Watson yang sudah menjawab pertanyaan dengan penjelasan yang cukup dimengerti. Bagaimana kepada para penanya, apakah sudah cukup? Baik, alhamdulillah rangkaian acara seminar International TikTok Phenomenon and Understanding Popular Culture in Virtual Space kali ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri hari ini bisa bermanfaat sebagai pengetahuan dan kesadaran bagi kita semua dalam budaya populer di platform media sosial terutama TikTok yang merupakan ruang virtual. Kami ucapkan terima kasih kepada Miss Fatia Watson dan para teman-teman mahasiswa dari berbagai universitas yang sudah hadir memeriahkan acara ini. Demikian acara webinar The TikTok Phenomenon Understanding Popular Culture in Virtual Space. Hari ini saya sebagai moderator memohon maaf jika ada kesalahan saat berlangsungnya diskusi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.